Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Hairunisa dengan akhiran NIM 145. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan tutorial Statistika 2, Shift 2. Nah, terdapat 5 soal. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Yang kedua, sebut dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara left-tail test, right-tail test, dan two-tail test. Yang keempat, berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nomor 5 atau nomor terakhir, terdapat studi case di mana sebuah pabrik susu bubuk ingin mengetahui apakah kadar protein produknya mengalami penurunan dibanding standar sebelumnya. Standar kadar protein adalah 18 gram per 100 gram produk. Dari pengujian terhadap 49 sampel, diperoleh rata-rata kadar protein sebesar 16,8 gram dengan standar deviasinya 2,8 gram. Dengan tingkat signifikannya 1%, lakukan pengujian hipotesis yang dimana melakukannya dengan lifestyle test. Jawaban nomor 1 sampai 4 ketik di Word, kemudian dibuat PDF, dan nomor 5 diselesaikan dengan menggunakan dengan bantuan software RS Studio. Nah, saya sudah menyiapkan jawaban dari nomor 1 dan nomor 4, di mana nomor 1 ada soalnya jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Jadi, uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu dugaan atau pernyataan sementara mengenai suatu populasi berdasarkan data sampel, sehingga peneliti dapat menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak secara objektif dan ilmiah. Selanjutnya, nomor 2, sebut dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan uji hipotesis. Nah, langkah pertama yaitu menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesis nol atau hipotesis satu atau hipotesis alternatif, di mana hipotesis nol menyatakan tidak ada pengaruh atau perbedaan, sedangkan hipotesis alternatif adalah menyatakan adanya pengaruh atau perbedaan. Langkah kedua, menetapkan taraf signifikan atau alfa dengan menggunakan nilai alfa 0,05 atau 0,01 sebagai batas pengambilan keputusan. Langkah ketiga, menentukan daerah krisis atau memilih uji statistik dengan menentukan batas penolakan H0 atau hipotesis nol, serta memilih uji yang sesuai seperti uji T, uji Z, uji F, dan lain sebagainya. Langkah keempat, menghitung statistik uji atau menarik kesimpulannya, yaitu dengan menghitung nilai uji data sampel, kemudian membandingkan dengan nilai krisis untuk menentukan apakah H0 atau hipotesis nol diterima atau ditolak. Selanjutnya nomor 3, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan juga two tail test. Yang pertama, left tail test digunakan untuk menguji apakah nilai rata-rata lebih kecil dari standar dan daerah penolakannya berada di sebelah kiri. Sedangkan right tail test digunakan untuk menguji apakah nilai rata-rata lebih besar dari standar dengan daerah penolakannya di sebelah kanan. Sedangkan two tail test digunakan untuk menguji apakah nilai rata-rata berbeda dengan standar dengan daerah penolakannya berada di kedua sisi. Nomor 4, berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh pengaplikasiannya saya memilih dua, yaitu bidang pendidikan dan juga bidang penjualan. Di mana contohnya di bidang pendidikan adalah seorang dosen yang ingin mengetahui apakah metode pembelajaran baru dapat meningkatkan nilai mahasiswa. Maka dilakukan uji hipotesis untuk membandingkan nilai sebelum dan sesudah metode yang diterapkan. Sedangkan pada bidang penjualan, sebuah toko ingin mengetahui apakah strategi diskon baru meningkatkan jumlah penjualan dan data penjualan sebelum dan sesudah diskon diuji untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan. Nah, selanjutnya untuk nomor 5, yang pertama itu menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, di mana hipotesis nolnya itu mu sama dengan 18.
Kenapa 18? Karena rata-rata kadar protein produk susu bubuk ini tidak menurun dari standar sebelumnya. Selanjutnya, H1 atau hipotesis alternatifnya itu mu kurang dari 18, di mana rata-rata kadar protein susu bubuk menurun dari standar sebelumnya. Nah, yang pertama itu kita menginput data terlebih dahulu, di mana M itu 18, X barnya 16,8, sigma atau standar defisiasinya itu ada 2,8, dan juga N itu ada 49. Kemudian kita run, kemudian mencari nilai krisis, di mana alfanya itu 0,01 karena 1%. Kemudian di run, maka didapatkan nilai eh, minus 2,33. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.